Kita juga saat ini sudah tersambung bersama dengan Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri. Kita akan update informasi mengenai pengamanan dan juga kondisi terbaru di Papua terkait dengan proses pemakaman yang akan dilakukan dan sempat terjadi kericuhan tadi. Selamat siang Pak Kapolda. Ya, selamat siang Metro TV. Ya, dengan TV One Pak. Kami ingin mengkonfirmasi Pak, ya, dengan kondisi yang terjadi pada pagi hari tadi untuk kepastian jaminan keamanan untuk proses pemakaman ini Pak Kapolda. Ya, kami semua telah mempersiapkan pengamanan 2.000 personel Polda Papua, ada ditambah dan teman-teman TNI untuk mengamankan semua prosesi pemakaman daripada almarhum Bapak Lukas NMB. Semua bisa berjalan dengan aman. Memang tadi ada insiden sedikit karena memang masyarakat berharap bisa membawa jenazah dari bandara ke Takin untuk dilakukan upacara penyerahan jenazah dari pemerintah daerah kepada gereja. Dan ya, puji Tuhan, alhamdulillah bisa semua berjalan dengan aman dan sekarang memang sedang dibawa kembali dari Takin, tempat kegiatan penyerahan jenazah dari pemerintah kepada gereja, dan sedang berjalan sudah melewati Polsek Sentani Kota menuju ke Koya. Kami berharap ini semua bisa berjalan dengan aman. Kami sudah menghimbau kepada anggota yang di lapangan untuk memberikan akses kepada semua masyarakat yang mengantar jenazah sehingga bisa cepat sampai di Koya dan prosesi pemakaman bisa kita lakukan dengan baik. Oke, informasi yang kami melalui tokoh-tokoh agama, kita sudah minta untuk selalu menghimbau masyarakat yang mengantar jenazah untuk selalu menghormati beliau sebagai pemimpin di tanah Papua, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan di tanah Papua, khususnya di Jayapura. Ya, Pak Kapolda, informasi yang kami terima bahwa iring-iringan Bapak juga sempat terkena lemparan juga di kericuhan tadi. Bisa Anda konfirmasi, Pak? Ya, itu biasa saja Pak, itu biasa. Memang masyarakat jadi ketika Bapak. Ya, kami aman dan semua tadi sudah keluar. Memang ada insiden di belakang saya dan Pak PJ Gubernur juga kena dari situ. Tapi alhamdulillah bisa semua selamat dan prosesi sudah bisa berjalan. Apakah sudah diketahui yang memicu terjadinya kericuhan tadi, Pak? Ya, ini anak-anak kami yang memang tidak dalam pada konteks yang pas, tidak menghargai beliau sebagai pemimpin. Sehingga tadi kami minta pihak gereja untuk mengingatkan mereka. Ya, guys. Oke, sebenarnya apa sih Pak yang diinginkan oleh para massa pendukung Lukas NMB ini, Pak? Kalau keluarga besar dan pihak gereja sendiri itu mau kita menghormati beliau sebagai pemimpin yang sudah membangun tanah Papua. Tapi memang ada penyusup-penyusup yang melakukan hal-hal untuk memancing situasi sebagaimana yang tadi terjadi di depan Takin. Namun bagi kami minta kepada semua petugas untuk persuasif dan semua bisa berjalan dengan baik, dan sekarang kita sudah membawa almarhum ke Koya. Apakah pihak-pihak yang tadi memicu terjadinya kericuhan akan diusut, dibawa kemudian ke jalur hukum atau dibiarkan berlalu saja, Pak? Ya, ini kan dalam keadaan suasana duka, kita tidak mau nanti langkah-langkah tindakan tegas yang dilakukan aparat itu malah menjadi blunder, menjadi mengembangkan situasi ke arah yang tidak kita inginkan. Sehingga saya minta kepada petugas di lapangan, baik aparat TNI Polri, untuk bisa lebih sabar, memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk menghormati beliau sebagai pemimpin di tanah Papua. Pak Kapolda, tadi kami sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Pak Lukas NMB yang mengatakan bahwa mereka menuntut agar aset-aset mereka dikembalikan. Nah, apakah kemudian ada upaya dari pihak kepolisian untuk menambah pengamanan, misalnya mencegah terjadinya antisipasi hal-hal semacam ini yang terjadi lagi, Pak? Bagaimana kemudian masyarakat menuntut lebih misalnya untuk membantu mengembalikan aset-aset dari Pak Lukas NMB sehingga tidak terjadi lagi kerusuhan-kerusuhan seperti ini, Pak? Ya, kalau saya melihat, jangankan sebenarnya pengacara tidak boleh berbicara ke arah sana. Kan itu sedang dalam proses hukum. Gereja proses hukum jalan pada ranahnya. Saya bicara dan akan membantu ke masyarakat untuk menjelaskan masalah proses hukum itu.
Kita jangan menambah kisru dalam suasana duka yang ada di tanah Papua ini. Oke. Kami ingin tahu juga mengenai titik-titik keamanan Pak, yang tadi disebutkan ada 20 titik, apakah saat ini masih berada di 20 titik yang sama atau memang ada penambahan terkait dengan iring-iringan ini Pak? Ya, kita titik krusial kan sudah kita lewati. Kalau di Sentani pos 7. Ini sekarang nanti masuk di kota yang di daerah Waena. Ini saya sudah minta petugas untuk mengantisipasi. Kalau masyarakat tumpah ya kita berikan mereka akses supaya jangan nanti penyerangnya ke petugas. Kalau itu sudah lewat, bisa sampai dengan selamat di Koya. Karena saya sudah tadi mendahului, saya sudah sampai di pos yang Poltekam. Ini akan terus sedikit lagi, sekitar 2 kilo lagi sudah di kediaman untuk pemakaman. Jadi saya pikir semua bisa jalan dengan baik. Mengingat banyaknya pendukung dan juga warga yang berada di belakang Pak Lukas NMB begitu ya, mendukung keberadaan Pak Lukas NMB, jika nanti kemudian mereka ingin lebih dekat lagi dengan peti jenazah Pak Lukas NMB pada saat masuk ke kediaman, ini akan seperti apa nanti Pak prosesnya atau teknisnya? Apakah diperbolehkan, ada kesempatan dari pihak kepolisian membuka, lalu kemudian mempersilahkan warga atau seperti apa Pak? Tadi di Stakin itu kesempatan untuk semua ASN dan semua tokoh-tokoh lintas agama, tokoh-tokoh paguyuban untuk memberikan penghormatan. Sehingga kalau di Koya ini hanya untuk keluarga besar beliau. Sehingga kami pun tidak mencampuri ke situ karena setelah diserahkan ke gereja, berarti di gereja dan keluarga untuk melakukan prosesi selanjutnya. Sehingga kami berharap tidak ada lagi benturan-benturan sebagaimana tadi terjadi di depan Stakik. Pak Kapolda, kalau kita lihat di layar kami di TV One ini, di Abe Pura, salah satu titik nanti akan dilalui oleh iring-iringan ini sedang cuacanya tidak kondusif, lagi mendung dan juga sempat hujan deras tadi Pak. Apakah kemudian ada perubahan jalur misalnya atau penambahan pengamanan atau seperti apa mungkin Pak terkait kondisi seperti ini Pak? Kalau jalur kami sudah atur nanti melewati Brimob Kotoraja, Ring Road dan menuju ke Jembatan Merah ini lebih enak untuk iring-iringan. Sehingga saya yakin itu nanti kita akan arahkan ke sana. Oke. Dan masyarakat juga sudah tahu lintas itu dan dari gereja dan keluarga sudah tahu. Sehingga kita melakukan pengamanan di situ. Oke. Konfirmasi lagi Pak untuk penegasan titik terakhir bagi warga untuk bisa mengakses nanti selama iring-iringan ini sampai titik mana Pak? Sampai di rumah beliau di Koya Tengah. Jadi sampai titik depan rumah itu masih bisa berarti Pak ya? Ya, kita paling sampai di jalan masuk. Setelah itu karena sudah masuk ke ranah keluarga, saya berharap masyarakat yang bukan asli dan berdekatan dengan keluarga tidak perlu ke dalam. Karena jangan sampai kita nanti didorong atau dimarah karena duka, nanti malah itu menjadi blunder untuk diri sendiri. Ada himbauan Pak untuk warga sekitar yang dilalui iring-iringan ini. Tadi kita lihat ada sejumlah toko yang tutup. Apakah ini memang karena berdasarkan himbauan dari pihak kepolisian untuk menutup toko sementara waktu atau bagaimana? Memang betul. Saya tadi dari kemarin sudah minta kepada Kapolres jajaran, Kapolres Kota, Kapolres Kabupaten Jayapura dan Kerom untuk mengimbau kepada para pedagang, para tukang ojek untuk menghentikan segala aktivitasnya pada saat jenazah menuju Stakin dan Stakin menuju ke rumah duka di Koya Tengah. Oke, termasuk dengan situasi lalu lintas yang terlihat lebih sepi sekarang Pak, apakah memang karena ini ada pengkondisian seperti itu Pak? Betul, itu kami kondisikan dan kami minta untuk semua aktivitas di jalan protokol yang akan dilewati jenazah diberhentikan. Oke, terakhir Pak, untuk jaminan keamanan Pak, saya ingin butuh pernyataan jaminan dari Bapak mengenai keamanan untuk situasi pada hari ini Pak. Ya, saya menjamin bahwa situasi di 2 kabupaten ini, Jayapura dan Kota termasuk Kerom nanti, pasti dalam keadaan aman. Baik. Terima kasih Pak Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fakhiri, sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One. Terima kasih TV One. Baik, selamat siang.